masyarakat. Bayangkan kalau kita sakit, jantung tidak ada. Sudah berulang kali Indonesia berganti kepala negara. Namun ada satu hal menarik yang kerap menjadi pertanyaan yang berujung rasa penasaran. Yakni, berapa banyak sih nominal gaji yang diterima oleh Presiden? Kenapa kursi 01 ini pun selalu menjadi rebutan? Apa memang gajinya sungguh fantastis? Nah, berikut ini kita lihat gaji Presiden Indonesia dari masa ke masa. Soekarno. Yang pertama nih, ada Bapak Proklamator Insinyur Soekarno. Bersama Bung Hatta, mereka berdua memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Sehari setelah momen bersejarah itu, Soekarno pun diangkat sebagai Presiden pertama Indonesia. Menjabat dari 18 Agustus 1945 sampai 12 Maret 1976. Nah, aturan untuk gaji presiden kala itu nggak langsung terbit. Gaji presiden dan wakil presiden baru disepakati 3 bulan setelah pembentukan negara Republik Indonesia. Kalau dipikir benar-benar sukarela ya guys. Namun kamu bisa bayangin deh gaji Soekarno pada masa itu sebesar 220 US dollar. Ups, jangan langsung mikir ini setara 3,5 jutaan rupiah ya. Karena ngelihat kurs dolar saat ini yang berada di angka 15.000 rupiah. Yang kamu harus tahu bahwa masa itu kurs dolar nggak sama dengan sekarang. Rupiahnya benar-benar belum stabil, sehingga waktu itu 1 rupiah setara dengan 1 dolar. Karena itu, gaji Soekarno hanya senilai 1.000 rupiah per bulan. Jika dibayangkan, mungkin jumlah itu nggak mampu loh memenuhi biaya keluarganya. Emang tujuannya mengabdi untuk bangsa dan negara ya guys? Sepakat nggak? Komen di bawah ya. Soeharto. Lalu ada presiden kedua Soeharto, yang dijuluki The Smiling General, sang jenderal yang tersenyum. Sebab raut mukanya senantiasa tersenyum dan menampakkan keramahan. Meski begitu, dengan segala kontroversi yang terjadi, Soeharto kerap disebut sebagai seorang otoriter kala ia menjabat presiden sejak 12 Maret 1967 sampai 21 Mei 1998. Presiden terlama Indonesia nyaris 32 tahun. Andai tak ada gerakan besar-besaran mahasiswa, ya mungkin bisa menjabat presiden lebih lama loh guys. Nah, untuk gaji Soeharto di awal masa jabatannya nih sebesar 3 juta rupiah, termasuk tunjangannya. Ups, jangan mikir sedikit dulu ya guys. Sebab jika ini dihitung dengan harga emas pada masa itu, masih 20.000 rupiah per gramnya. Maka bisa dikatakan Soeharto digaji setara dengan 150 gram per bulan. Banyak banget kan guys? Nah, coba aja deh hitung sendiri, berapa harga emas 150 gram pas kamu ngeliat video ini. Itu setara dengan gaji Soeharto jika melihat konteks masa kini. Ngeri kan guys? Eits, gaji Soeharto pun tak berhenti di angka 3 juta rupiah saja. Pada tahun 1993, gajinya naik menjadi 15 juta rupiah. Lalu harga emas saat itu masih 30.000 rupiah per gramnya. Di akhir masa jabatannya, gajinya pun naik lagi menjadi 30 juta rupiah per bulan. Sampai ia lengser di tahun 1998. Angka yang super banyak loh guys di tahun itu. Baharudin Yusuf Habibie. Kemudian ada presiden ketiga Indonesia, Baharudin Yusuf Habibie atau B.J. Habibie. Sebelumnya ia menjabat sebagai wakil presiden ke-7 Republik Indonesia. Ia menggantikan Soeharto karena didesak mundur dari jabatannya. Nah, sebelum memasuki panggung politik, Habibie dikenal luas di dunia sebagai seorang profesor dan ilmuwan dalam teknologi aviasi internasional. Habibie menjabat presiden sangat singkat, yakni 21 Mei 1998 sampai 20 Oktober 1999. Dengan menjabat selama 2 bulan 7 hari sebagai wakil presiden dan 1 tahun 5 bulan sebagai presiden. Habibie pun merupakan wakil presiden dan presiden Indonesia dengan masa jabatan terpendek di Republik ini. Ya, bukan karena kurang cerdas dan berwibawa ya guys, tapi situasi politik aja yang sulit terkendali kala itu. Padahal di bidang ekonomi, Habibie berhasil memotong nilai tukar rupiah terhadap dolar yang berkisar antara Rp10.000 sampai Rp15.000.
Namun pada akhir pemerintahannya, terutama setelah pertanggungjawabannya ditolak MPR, nilai tukar rupiah meroket naik pada level Rp6.500 per dolar Amerika Serikat. Tragis kan guys? Nah, untuk gaji Pak Habibie sendiri tak terlalu jauh dari Soeharto, yakni Rp32,5 juta per bulan. Pada masa itu tahun 1998-1999, harga emas masih Rp30.000 per gramnya. So, untuk gaji Pak Habibie ini lumayan gede ya guys. Abdurrahman Wahid. Next, B.J. Habibie kemudian digantikan oleh Presiden keempat Indonesia, Abdurrahman Wahid, atau yang akrab dikenal dengan nama Gus Dur. Ia menjabat presiden pada 20 Oktober 1999 sampai 23 Juli 2001. Nah, soal gaji tak ada perubahan yang signifikan. Gus Dur menerima gaji sebesar Rp35 juta per bulan, hanya naik Rp3 juta dari gaji presiden sebelumnya. Namun di luar dari tunjangan ya guys, nah harga emas per gramnya di masa Gus Dur menjabat presiden, yakni memasuki tahun 2000-an mencapai Rp70.000 sampai Rp100.000 per gramnya. Sebab Indonesia kali itu sudah melewati fase mencekam, imbas peristiwa 98. Nah, harga-harga mulai stabil dan harga emas pun mulai naik. Menariknya, saat Gus Dur menerima gaji pertamanya, ia malah memberikannya ke Menteri Luar Negeri Indonesia kala itu, Alwi Shihab. Uang itu untuk beli jas yang bagus, kata Gus Dur. Emang ngejar pahala ya orang yang senang memberi. Sepakat kan guys? Komen di bawah ya. Megawati Soekarno Putri. Selanjutnya, menggantikan Gus Dur ada anak sang proklamator, yakni Megawati Soekarno Putri. Ia adalah presiden kelima Indonesia dan masih satu-satunya presiden perempuan yang pernah berkuasa di Republik ini. Sebelumnya, ia menjabat sebagai wakil presiden pada pemerintahan Presiden Gus Dur. Masa jabatan Presiden Megawati sebagai presiden, yakni tanggal 23 Juli 2001 sampai 20 Oktober 2004. Nah, adapun gaji yang diterima Ibu Mega kala menjabat presiden sebesar Rp50 juta per bulan. Di sini perekonomian Indonesia udah mulai membaik ya guys, naik Rp15 juta dari masa presiden sebelumnya. Kini Megawati pun belum tergantikan dan masih menjadi Ketua Umum PDI Perjuangan. Mungkin sampai akhir hayat ya guys, PDIP pun menjadi partai pengusung Capres 03 di Pilpres 2024. Kamu ikut ngedukung siapa nih guys di Pilpres 2024? Komen di bawah ya. Susilo Bambang Yudhoyono. Nah, menggantikan Megawati menjadi presiden ke-6 adalah Susilo Bambang Yudhoyono atau yang akrab disapa SBY. Pada 20 September 2004, ia pun mengalahkan Ibu Mega dan memenangkan perolehan suara dalam pemilu presiden 2004 putaran kedua. Ia juga menjabat presiden selama 2 periode, yakni dari 20 Oktober 2004 sampai 20 Oktober 2014. SBY pun menerima gaji sebesar Rp62.497.800 per bulan. Sedangkan biaya operasionalnya sebagai presiden mencapai Rp2 miliar per bulan. Fantastis kan guys? Lebih gede ketimbang gaji pokoknya. Ini bukan uang pribadi ya. Ini kegiatan operasional presiden. Tahu sendirilah ya guys. Kegiatan presiden kan banyak banget kesana kemari. Jangan berburuk sangka dengan uang yang Mimin sebut tadi ya. Joko Widodo. Terakhir ada Joko Widodo atau yang akrab dikenal dengan nama Jokowi. Ia menjabat presiden ke-7 Indonesia selama 2 periode, yakni dari 20 Oktober 2014 sampai 20 Oktober 2024. Tak mungkin sampai 3 periode ya guys, sebab aturannya memang demikian. Nah, nama Jokowi melambung tinggi berkat metode belusukannya saat terjun ke masyarakat. Hal yang sebelumnya tak pernah dimunculkan oleh pejabat publik di Indonesia. Karena itu sosoknya berkesan banget bagi masyarakat untuk memilihnya. Nah, adapun gaji Presiden Jokowi sejak menjabat presiden yakni sebesar Rp30.240.000 per bulan. Itu belum termasuk tunjangan ya guys. Adapun besaran tunjangan presiden yang ditetapkan sebesar Rp32.500.000 per bulan. Lalu ada juga dana operasional kegiatan presiden sebesar Rp2 miliar per bulannya.
Jadi lumayan lah ya tabungan Pak Jokowi tiap bulannya untuk traktir cucu-cucunya. Nah menurutmu gaji presiden ke-8 nanti cocoknya berada di kisaran berapa nih guys? Komen di bawah ya. Thank you update lovers.